الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به والتوحيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير hisab al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang begitu banyak pada kita sekalian. Sehingga pada siang hari ini Allah perkenankan kita hadir di tempat yang mulia ini. Begitu juga Allah telah perkenankan kita semua untuk bisa sampai usia kita di akhir bulan Sya'ban ini, dan tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mempertemukan kita dengan bulan yang disucikan, yaitu bulan Ramadan. Barakallahu lana fi Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Semoga Allah memberkati bulan Sya'ban ini dan mempertemukan kita sampai di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya. Semoga juga tercurah kepada kita sekalian selaku pengikut yang setia, yang senantiasa menteladani sikap dan perilaku beliau dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan kehidupan kita. Di antara nasihat yang perlu kita teladani dari Rasulullah SAW seperti dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, "Saltu Rasulullah SAW anil iltifat fi shalah. Qala Nabi SAW huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu fi sholatil abdi." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Siti Aisyah, suatu kali aku bertanya kepada suamiku Rasulullah SAW tentang lirikan mata ketika sedang sholat. Lirikan mata atau menoleh mata kita tuh ketika waktu sholat. Lalu Rasul berkata, huwa ikhtilasun. Lirikan mata ketika sholat itu merupakan pencurian pahala sholat. Yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi, yaitu sesungguhnya setan telah mencuri pahala sholat yang sedang beribadah. Bayangkan Pak, kita sedang sholat, kita melirik mata saja itu setan mencuri pahala kita. Kita sholat berjamaah 27 derajat, mata kita melirik sebelah kanan kita itu karena di sana ada jam tangan yang bagus, atau handphone yang bagus, atau baju yang bagus, gamis yang bagus, kaos yang bagus, kita lirik dia itu. Maka itu maknanya pahala kita sedang dicuri oleh syaitanir rajim. Para ulama kemudian menjadikan hadis ini
mengkiaskannya untuk ibadah saum. Nah, ini ilmunya, Pak. Pelajaran yang penting dari hadis ini, para ulama kemudian menganalogikan, mengkiaskan ya, untuk ibadah saum. Ibadah saum adalah ibadah yang paling besar ganjarannya, paling besar. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam diskusi, kullu amal ibn Adam ya yudha'if bi asyr amsalha hatta sab'amatin dhifin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Setiap hamba Allah, kata Allah nih dalam hadis qudsi ya, Rasul cerita tentang hadis qudsi, ucapan Allah, setiap hambaku berbuat baik maka akan aku berikan ganjaran 10 hingga 700 kali lipat, kecuali saum, kecuali puasa, karena pahala puasa itu untuk diriku dan aku akan memberikan semauku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimah tadi saya bacakan surat Az-Zumar ayat 10 ya, tentang bagaimana Allah memberikan ganjaran tanpa perhitungan. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang selalu bersabar, maka akan kuberikan kepadanya ganjaran yang berlipat ganda tanpa batas, tanpa perhitungan, kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kenapa kemudian disebut as-sabir, orang yang sabar? Rukun sabar kata Imam Ibnu Qayyim ada 3, Pak. 1, melaksanakan, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Rukun yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Rukun yang ketiga, sabar di dalam menjalani kemudaratan atau kesusahan atau kesulitan. Saum, puasa adalah ibadah yang memenuhi 3 kriteria rukun sabar tadi. Orang yang saum, yang berpuasa, ya, dia sabar dalam melaksanakan ketaatan. Jadi sekalipun dia saum, dia masih tetap melaksanakan sholat, membaca Quran, mengaji, silaturahmi, sedekah. Sabar di dalam ketaatan sekalipun sedang melaksanakan saum. Yang kedua, orang berpuasa sabar dalam menjauhkan kemaksiatan. Orang yang sedang saum sekalipun dibolehkan bermaksiat, ya boleh, nggak ada yang larang, tapi dia nggak mau, Pak, melaksanakan kemaksiatan, baik yang zahir maupun yang batin, baik ucapan maupun panca indera. Dia nggak mau, Pak, karena dia merasa sedang berpuasa. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Orang saum nggak mau, Pak. Ya. Kalau dia melakukan kemaksiatan, tandanya dia sedang tidak berpuasa. Tapi kalau sedang saum, tidak mungkin dia melakukan kemaksiatan. Sekalipun boleh, tidak dilarang. Ya. Yang ketiga, sabar di dalam menjalani penderitaan, kesulitan, kesusahan, musibah tuh macam-macam, ya, yang nggak enak pada diri kita. Maka orang saum dia sabar. Sabar menahan lapar, menahan haus, itu merupakan penderitaan. Lemah, letih, lesu, lelah, ya. Orang saum seperti itu. Enggak ada orang saum itu gagah perkasa, enggak. Mesti nampak loyo, Pak. Ya, apalagi hari-hari terakhir tuh. Letih, lemah, lesu, lelah, tapi itu semua penderitaan itu dibayar dengan kesabaran. Orang yang saum, ya, mewakili 3 bentuk kesabaran ini, sehingga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda dan tanpa perhitungan, ya, besarnya. Tetapi pahala yang begitu besar akan dicuri oleh setan kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau setidaknya para ulama dimakruhkan. Apa diantaranya?
Kata Ibn Abbas, khamsatun yafturna sha'im. Ada 5 perkara yang menghapus ganjaran puasa. Puasanya tidak batal, tapi ganjarannya tidak dapat. Ya. Rubba sha'imin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atus. Berapa banyak orang yang saum, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ila sahar. Begitu juga orang yang tarawih, salat malam itu, dia tidak mendapatkan pahala salat malam, dia tidak mendapatkan pahala tarawih. Yang dia dapatkan hanya kelelahan ketika begadang, tidak tidur. Apa sih kira-kira yang bisa menghapuskan ganjaran suami itu? Kata Rasulullah, al-kazib, dusta, suka bohong. Bohong tidak membatalkan puasa, Pak. Tidak. Dusta itu tidak membatalkan puasa, boleh, tapi dia menghapuskan pahala. Ya. Yang kedua, al-ghibah, gibah, menceritakan kekurangan orang lain. Dia tidak membatalkan saum, puasa tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Yang ketiga, an-namimah. Apa tuh? Ngadu domba, ya. Cerita sana begini, cerita di sini begini, akhirnya bertengkar orang itu, musuhan, marahan, ya. Yang keempat, wal yaminul kazib, orang janji palsu, ya. Janji palsu. Ketua RT janji mau begini-begini, nggak dilaksanakan tuh. Waktu saum, ya. Waktu pilkada lain lagi. Waktu saum dia janji, ya. Nanti musim beres, nggak jadi. Itu kena. Kalau sedang saum maka pahala saum berkurang, seperti dicuri oleh setan. Yang keempat, yang kelima, wa nadhratu bisyahwat, memandang tempat-tempat atau gambar-gambar atau video-video atau tayangan yang tidak sehat. Sekarang ini, ya, dulu mungkin harus dengan mata, ya, harus pergi ke tempat, ya, tempat pemandian, sungai atau tempat-tempat lain. Sekarang nggak perlu. Tayangan itu ada di genggaman handphone kita, ya. Tinggal klik akan nampak, ya. Tayangan yang tidak sehat itu. Ini yang akan bisa merusak pahala saum kita. Bahkan kita melihat gambar video seperti itu seakan-akan merasa tidak bersalah, ya. Karena sering kita lihat saking berulang-ulangnya tayangan itu sehingga kita tidak merasa itu perbuatan dosa. Tidak, Pak, ya. Sekarang ini bahkan kita melihat gambar tidak pernah mengucapkan kata istighfar, ya. Karena seringnya kita lihat itu, Pak, ya. Sering, sehingga tidak menganggap itu perbuatan kekeliruan, tidak menganggap itu sebuah perbuatan dosa. Bahkan kita tidak pernah istighfar ketika melihat tayangan itu. Inilah yang disebut oleh Rasulullah iltifat, ikhtilas, pencurian di dalam pahala saum. Semoga saja saum yang sebentar lagi ini kita dijauhkan perkara-perkara yang akan mengurangi ganjaran pahala saum kita. Barakallahu fiikum karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bimbingan Rasulullah SAW untuk mendapatkan ketakwaan ketika melaksanakan saum, apa di antaranya? Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, man farihu bidukhuli Ramadan haramallahu al-jasada alaihi naru. Siapa saja orang Islam, ya, orang beriman, mengaku beriman, apabila mendekati bulan Ramadan, ya,
lalu dia bergembira menyambut kedatangan Ramadan itu, ya. Ramadan belum datang, Pak. Wa idza farihu bidukhul Ramadan, apabila dia bergembira menyambut kedatangan Ramadan, ya, senang, ya, maka kata Rasulullah, haramallahu, Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka, Pak. Nah, kita bergembira saja tuh belum melaksanakan saum, belum, karena saum Ramadan belum datang. Baru kita bergembira menyambut kedatangan Ramadan saja, Allah sudah mengharamkan neraka menyentuh kulit kita. Bayangkan kalau kita kemudian melaksanakan saum pada bulan Ramadan itu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya dan menjauhi yang makruh-makruhnya, maka tentu akan berlipat ganda ganjarannya, ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama song-song, ya, Ramadan kali ini yang kata Rasulullah, famarhaban bihi wa ahlan. Marhaban itu ar-rahbah itu artinya lebar. Dada kita ini besar hati, saking gembiranya. Oleh karena itu jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Sambut dengan penuh kegembiraan dan isi seluruh kegiatan Ramadan itu dengan perkara-perkara kebaikan. Persiapkan diri kita, ya, jasmani maupun rohani, kesehatan kita, bahkan mungkin pakaian yang kita gunakan pun siapkan khusus tuh. Kita bikin schedule, jadwal, boleh. Malam ini di Masjid A, besok Masjid B, terus di Papai, satu kota Bandung, boleh. Dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita sekalian. Itu saja, mari kita sama-sama tutup munajat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa radallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaka khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqin imama walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'dallah innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa shkurul lillahi wa la dzikrullahi akbar.